Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu sering dengar gak sih berbagai pandangan negatif tentang aset kripto? Misalnya aset kripto itu gak ada wujud fisiknya, aset yang gak ada fundamentalnya, gak punya nilai intrinsik, gak punya fungsi manfaat dan kegunaan, terus dianggap ilegal, bahkan dipakai buat praktek pencucian uang. Nah, video kali ini aku bikin khusus buat menjawab berbagai pandangan yang keliru, salah kaprah, miskonsepsi, pokoknya semua kesalahpahaman di masyarakat kita tentang aset kripto, khususnya Bitcoin. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan mendasar tentang kripto, khususnya Bitcoin nih, bisa coba tonton video ini sampai selesai ya, atau coba langsung tanyain aja di kolom komentar. Dan buat kamu yang punya teman atau kenalan yang masih punya pandangan yang keliru tentang kripto, kamu bisa nih share video ini ke mereka, supaya semua bentuk salah paham ini bisa dilurusin. Oke, kita langsung aja yuk bahas salah paham yang pertama, yaitu kripto dianggap nggak dihargain karena nggak ada wujud fisiknya. Ya betul sih, aset kripto itu emang nggak punya wujud fisik, kayak uang kertas, logam emas, atau saham, yang merupakan surat bukti kepemilikan dari sebuah bisnis yang berjalan. Karena memang aset kripto adalah informasi elektronik digital yang punya teknologi yang bernilai, sama kayak layanan digital lain, misalnya itu online marketplace, layanan streaming, operating system, game online, sosial media, pulsa elektronik, dan lain-lain. Apa semua layanan digital itu ada wujud fisiknya? Gak ada, karena layanan digital itu adalah sederetan kode yang punya nilai, fungsi, manfaat, dan kegunaan. Tapi walaupun gak ada fisiknya nih, apakah layanan digital dan sosial media itu ada nilainya? Tentu aja ada, karena di era digital sekarang ini, sesuatu yang berharga dan menilai itu gak harus selalu direpresentasikan dalam bentuk fisik. Kayak definisi 15-20 tahun lalu. Berbagai bentuk layanan digital udah lahir nih dan jadi bagian dari kehidupan masyarakat global selama 20 tahun terakhir. Di mana harga dari sebuah layanan digital itu dinilai dari seberapa besar nilai manfaat yang mereka tawarin dan sebesar apa sih permintaan dari masyarakat terhadap aplikasi dari teknologi tersebut, termasuk cryptocurrency kayak Bitcoin yang punya fungsi, nilai, dan juga manfaat buat mereka yang ngebutuhin teknologi tersebut. Sekarang kita lanjut yuk ke salah paham selanjutnya. Aset kripto kayak Bitcoin dianggap nggak punya nilai fundamental dan nilai intrinsik, jadi dianggap nggak punya patokan harga yang jelas. Oke, anggapan kalau kripto kayak Bitcoin nggak punya nilai intrinsik dan fundamental, itu seringkali diangkat ya sama para investor saham, yang emang cenderung pakai pendekatan analisis fundamental buat perkirain nilai intrinsik dari sebuah bisnis. Jadinya bisa jadi basis dalam keputusan investasi. Di sini aku paham banget. Kalau investor saham itu cenderung nilai sebuah aset dari kacamata produktivitas, dan dari sejauh mana sih aset itu bisa punya basis operasional yang bisa dianalisis efektivitas dan juga efisiensinya. Masalahnya aset kripto kayak Bitcoin dan Ethereum emang pada dasarnya konsep aset yang beda, dan gak bisa disama-samain sama konsep saham yang pengertiannya adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Dimana nilai intrinsik dan fundamental di kripto kayak Bitcoin itu emang gak bisa direfleksiin dalam pengertian tradisional. Kayak adanya aset berwujud fisik yang beroperasi kayak bisnis tradisional. Karena pada prinsipnya, nilai intrinsik aset kripto kayak Bitcoin itu tertanam di dalam teknologinya secara abadi. Dan teknologi inilah yang jadi dasar dari nilai fundamental dan intrinsik yang terkandung di dalam aset kripto kayak Bitcoin. Aku coba ulas sedikit ya teknologi yang ada di dalam Bitcoin. Yang pertama itu ada teknologi desentralisasi. Bitcoin adalah teknologi yang unik karena jaringannya itu nggak dikendalin sama satu pihak, kayak perusahaan, pemerintah, atau institusi tertentu. Tapi jaringan Bitcoin dikelola sama ribuan pihak yang terpisah dan independen di seluruh dunia. Dimana Bitcoin emang dirancang nih supaya punya keuntungan ekonomis kalau misalnya dioperasiin secara terpisah-pisah. Jadi semua pihak itu berkepentingan buat jagain ekosistem Bitcoin supaya bisa tetap independen dan juga desentral. Dan karena sifatnya yang desentral ini, jaringan Bitcoin punya resistensi yang kuat terhadap serangan digital dan gak bisa dimanipulasi sama pihak tertentu. Soalnya jaringannya tuh dijagain bareng-bareng sama ribuan miners independen di seluruh dunia. Yang kedua itu ada teknologi yang transparan. Teknologi blockchain ini bersifat terbuka, jadi semua aktivitas transaksi dalam Bitcoin itu bisa diverifikasi sama siapapun secara real time, dengan update setiap 10 menit sekali. Gak ada loh sistem keuangan di dunia ini yang bisa cek atau diaudit setiap 10 menit sekali kayak jaringan Bitcoin. Sifat transparansi ini bikin banyak pihak justru lebih percaya sama Bitcoin ketimbang layanan keuangan yang gak terbuka dan juga gak transparan. Yang ketiga ada algoritma yang ngebatasin jumlah Bitcoin. Jumlah total Bitcoin dibatasi di maksimum 21 juta unit
dan aturan ini tuh udah tertanam dalam algoritma Bitcoin dan dijagain keutuhannya sama ribuan pihak independen. Jadi aturannya nggak bisa diubah lagi sama siapapun, termasuk sama penciptanya dan pengembangnya sendiri. Pembatasan jumlah ini bikin aset Bitcoin punya nilai kelangkaan yang otomatis bikin nilainya tuh terjaga, bahkan terus bertumbuh seiring dengan makin banyaknya permintaan terhadap Bitcoin dari seluruh dunia. Sementara jumlah supply-nya terbatas. Yang keempat, teknologi Bitcoin memungkinkan para usernya buat ngelakuin transaksi tanpa perlu data identitas diri. Jadi para user Bitcoin nggak perlu takut nih sama potensi kebocoran data pribadi yang sering terjadi di sistem terpusat kayak layanan bank atau pemerintah. Yang kelima, teknologi transfer dalam jaringan kripto itu bersifat global, lintas batas negara tanpa ada diskriminasi apapun, dan bisa dilakukan dengan biaya layanan yang jauh lebih murah daripada layanan transfer antar negara yang dimiliki sama perusahaan manapun di dunia. Nah, berbagai teknologi yang terkandung dalam kripto kayak Bitcoin inilah yang jadi basis dari nilai intrinsik dan fundamentalnya. Dan terlepas kamu suka atau enggak sama teknologinya, ada banyak pihak yang mengapresiasi dan ngebutuhin sisi aplikatif dari teknologi ini, mulai dari level individu, institusi, perusahaan global, bahkan sampai level negara. Sekarang kita lanjut ya ke salah kaprah selanjutnya, di mana teknologi kripto dianggap nggak punya kegunaan, fungsi, dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan cuma dipakai buat trading aset doang. Oke, pertama perlu dipahami dulu ya kalau aset kripto itu sangat beragam dengan berbagai macam fungsi dan kegunaan dari sisi teknologinya. Emang ada gitu ya cukup banyak aset kripto tertentu yang pada akhirnya nggak berhasil dapetin adopsi pasar dan nilai asetnya nggak bisa berkembang lagi. Karena ini memang masih dalam proses perkembangan teknologi baru, jadi hal ini tuh emang sering terjadi. Padahal teknologi yang berhasil ngasih kegunaan nyata tuh bakal bertahan dalam jangka panjang. Begitu juga dengan teknologi dalam kripto. Misalnya Ethereum nih yang punya teknologi smart contract. Jadi Ethereum bisa berperan sebagai infrastruktur digital yang memungkinkan para developer atau programmer tuh ngembangin aplikasi layanan digital di dalam jaringan blockchain. Sampai video ini dibikin, ada 3.000 layanan yang berjalan di jaringan Ethereum, kayak money changer, layanan simpan pinjam, marketplace, sampai game berbasis blockchain yang udah diluncurin nih dan dinikmatin sama para penggunanya. Penerapan teknologi berbasis blockchain ini terus berkembang dan juga dinikmati sama para penggunanya di seluruh dunia. Mereka yang pengen transfer asetnya dengan praktis, cepat, dan murah. Mereka yang pengen pinjam dana usaha dengan jaminan kolateral berbentuk kripto. Mereka yang pengen nyairin dana sesuai perjanjian tanpa harus lewat proses administrasi yang berbelit-belit. Khusus Bitcoin nih, beberapa institusi besar kayak MicroStrategy dan Tesla, mereka tuh udah ngalihin sebagian asetnya ke dalam bentuk Bitcoin sebagai bentuk komoditas aset pelindung nilai, investasi, dan juga perlindungan risiko keuangan. Bahkan beberapa negara kayak El Salvador dan Afrika Tengah udah ngejadiin Bitcoin sebagai legal tender buat ngatasin masalah mata uang fiat negaranya yang terdampak hiperinflasi dan juga pelemahan mata uang. Dalam hal ini Bitcoin udah jadi pilihan aset pelindung nilai, bukan cuma buat masyarakat individual, tapi juga buat korporasi besar bahkan sampai skala negara. Sekarang kita lanjut ya ke salah kaprah berikutnya, di mana kegunaan kripto tuh dianggap cuma buat memfasilitasi praktek cuci uang, transaksi gelap, dan juga penghindaran pajak. Nah, buat ngejawab ini ada beberapa perspektif ya yang perlu dipahami dulu. Praktek pencucian uang, transaksi gelap, dan penghindaran pajak ini udah ada sejak dulu, jauh sebelum teknologi blockchain, Bitcoin, dan aset kripto terbentuk. Jadi sebetulnya ada banyak banget ya variasi praktek-praktek kayak gini. Contohnya kayak bikin yayasan keagamaan, lelang karya seni yang punya nilai tinggi, sampai bisnis-bisnis berbasis jasa yang nilai transaksinya tuh susah dilacak. Pada prinsipnya semua kegiatan dagang yang gak ada patokan harganya, itu tuh bisa dijadiin kedok buat pencucian atau penggelapan uang. Nah sekarang balik lagi ke aset kripto. Aku nggak bisa pungkiri bahwa memang ada oknum-oknum yang ngejadiin aktivitas berkedok aset kripto sebagai mekanisme buat penggelapan uang. Tapi bukan berarti seluruh ekosistem kripto itu fungsinya cuma buat penggelapan uang doang. Sama kayak nggak semua yayasan non-profit, kegiatan keagamaan, pameran seni, dan juga bisnis jasa itu pasti ujung-ujungnya penggelapan uang. Teknologi blockchain itu ibarat sebuah pisau yang punya banyak kegunaan. Pisau bisa dipakai buat masak, tapi juga bisa nyelakain orang lain. Tapi di sisi lain nih, aset kripto juga punya teknologi yang mempersulit praktek pencucian uang. Dimana sifat transparansi dalam teknologi kripto, itu tuh bikin sumber dan penyaluran transaksi bisa ditelusurin sama pihak berwenang. Apalagi data transaksi dalam blockchain itu bersifat abadi.
Gak bisa dihapus, gak bisa dimodifikasi, dan gak bisa dimusnahin. Sisi transparansi ini tentu sifat yang ditakutin banget ya sama para pelaku kejahatan cyber yang pengen nyuci uangnya atau pengen ngindarin pajak. Bakal jauh lebih gampang buat para pelaku kejahatan tuh buat nyuci uangnya dalam bentuk kegiatan lain yang laporan keuangannya bisa dengan mudah dimodifikasi. Faktanya ada banyak nih pelaku kejahatan yang pada akhirnya itu terungkap identitasnya dan ditangkap karena pihak penyidik berhasil nelusurin riwayat transaksi termasuk penarikan dana yang dilakuin sama para pelaku kejahatan di ekosistem kripto. Dan dalam beberapa tahun terakhir, justru kita tuh bisa ngelihat makin banyak negara yang nerima, melegalkan, bahkan mendukung perkembangan dari teknologi blockchain dan kripto di negaranya masing-masing. Pas video ini dibikin, aset kripto tuh udah dinyatain legal di 119 negara. Ini artinya lebih dari setengah negara di dunia udah melegalisasi kripto. Oke, sebetulnya masih banyak kesalahpahaman tentang Bitcoin dan aset kripto yang beredar di masyarakat. Tapi biar videonya nggak terlalu panjang, aku bahas yang paling sering aku temui aja ya. Kalau ada salah kaprah atau pertanyaan umum lain yang kamu masih penasaran, kamu bisa lempar aja di kolom komentar. Nanti aku akan coba reply sebanyak yang aku bisa. Oh iya, buat kamu yang masih belum tahu gimana sih cara investasi di aset kripto kayak Bitcoin, bingung cara belinya di mana, atau kamu masih galau nih dan banding-bandingin layanan buat jual beli aset kripto, aku saranin kamu pakai layanan yang udah terdaftar resmi di Indonesia ya. Contohnya kayak Ajaib Kripto, yang udah resmi berizin dan diawasin sama Bapepti sejak tahun 2022, dan udah dapat banyak penghargaan dari media ternama, contohnya dari CNBC dan juga Detik.com. Di Ajaib Kripto ada 200 pilihan aset kripto yang terkurasi baik, dengan pair langsung ke rupiah atau USDT. Fitur di Ajaib Kripto juga udah lengkap banget loh. Ada fitur limit order, stop loss, dan juga advance chart yang wajib banget buat kamu yang mau serius trading secara disiplin. Menariknya nih, buat kamu yang suka invest, Ajaib Kripto juga nawarin imbal hasil earn kripto yang paling menarik se-Indonesia. Kamu boleh cek sendiri deh sama fitur sejenis di layanan lain. Menurutku Ajaib Kripto ini yang tawarannya paling menarik ya. Kabar baiknya lagi nih, Ajaib Kripto tuh juga lagi bagiin banyak promo menarik, dimana Ajaib tuh lagi bagi-bagi kripto senilai 1 Bitcoin buat ribuan user. Berlaku mulai 5 Agustus sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, aku juga lihat Ajaib Kripto ini bakal sering banget loh ngasih promo dan juga benefit menarik. Jadi kamu bisa pantengin terus aja Instagram mereka. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, nambah wawasan kamu. Dan kalau masih ada yang pengen kamu tanyain, bisa diskusi bareng di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.